kemarin itu, ya ejakulat itulah yang mau diperiksa, bukan hanya spermanya. Sudah, jadi semen itu terdiri dari sekresi yang dikeluarkan oleh kelenjar testis, ya, kemudian oleh epididymis, vesicula seminalis, dan kelenjar prostat, ya, dan sebagian yang lebih sedikit itu merupakan sekresi dari kelenjar tubuh uretra. Jadi bukan hanya spermanya, ya, jadi ada kelenjar aksesoris, maka namanya analisa semen. Nah, kemudian seperti kita tahu testis itu adalah merupakan sepasang kelenjar, ya, sepasang kelenjar yang terdapat dan tergabung di dalam suatu, ya, saya tidak tahu, ya, lokasinya di luar tubuh, ya. Kenapa di luar tubuh? Supaya dia suhunya bisa untuk perkembangan daripada sperma, ya. Kalau di dalam tubuh nanti spermanya bisa mati, ya, maka ada tempat. Oke, next. Nah, testis itu seperti fisiologinya mungkin sudah tahu, merupakan suatu kelenjar eksokrin dan endokrin. Kelenjar eksokrin berarti dia menghasilkan sperma dan sperma, ya, sedangkan sebagai kelenjar endokrin dia menghasilkan hormon namanya hormon testosteron. Nah, dua fungsi ini itu saling ketergantungan, ya, dan diatur oleh dua hormon yang ada di otak, ya, ada hormon yang tepatnya di hipofise, yaitu folikel stimulating hormone dan luteinizing hormone. Oke, nah next. Nah, sebelumnya, ini, ya. Nah, jadi
kemudian ada kelenjar tubuh uretra, kemudian ada kelenjar prostat, kemudian ada kelenjar vesicula seminaris. Nah, vesicula seminaris itu 70% itu ya cairan daripada ejakulat itu dari sperma itu asalnya dari mana? Vesicula seminaris. Dia yang paling banyak. Nah, dia ngandung apa lagi? Ngandung kafein dan juga mengandung fruktosa. Fruktosa itu untuk apa? Untuk menutrisi daripada spermanya. Maka nanti pemeriksaannya apa? Ada pemeriksaan fruktosa. Oke. Kemudian ada lagi kelenjar prostat. Ya, mungkin kalau prostat mungkin ada udah tahu. Yaitu 25% yang menyumbang daripada peluang ejakulat. Ya, nanti ada mengandung apa? Mengandung asam sitrat, mengandung asam fosfat, ya kan? Kemudian dia juga mengandung enzim poliklinitik, kemudian terlepas dendrit. Ya, itu kan bisa kita analisa. Ya, namanya volumenya rendah, volume spermanya rendah, pH-nya rendah, ya kan? Mungkin kena keluar karena ada sumbatan atau memang nggak tertentu seluruh. Bisa aja salah satu. Ya, terus. Nah, pemeriksaannya mikroskopis apa? Pemeriksaannya adalah motilitas penerakan. Caranya bagaimana? Kita ambil satu tetes, ya kan? Kita letakkan di objek gelas, kemudian tutup dengan gelas. Ya, kemudian kita lihat pergerakannya. Ya, nah, pergerakannya itu nanti ada terbagi atas next progresif. Nah, progresif itu dia bergerak lurus ke depan atau kalau melingkar dan lingkarannya besar. Ya, non progresif dia bergeraknya pelan-pelan aja atau dia gerak-gerak di situ aja. Nah, kalau yang nggak bergerak sama sekali namanya hipoaktif. Sudah? Nah, progresif pergerakan yang progresif itu ya minimal itu 32%. Sudah? Yang bergerak progresif dan yang non progresif atau yang bergerak itu 40% minimal. Nah, penting ini berarti. Ya, satu kalau nggak bergerak ya nggak bisa dia. Ketika disemprotkan nggak bisa masuk, ya kan? Nggak bisa ya, makanya itu kan juaranya. Next. Kemudian kita lihat ya, diperiksa setelah diobservasi ya sangat penting bila pemeriksaan spermanya kurang dari 40%. Pakai apa? Tadi sama kalau ada tes motilitasnya ini tes dengan nitrogen kemudian tutup. Nah, kemudian apa yang dilihat? Ya, yang dilihat itu kalau spermanya mati itu dia membrannya sudah rusak. Maka jadwalnya itu masuk, maka dia menjadi berwarna merah. Kalau dia masih hidup, masih intek nggak bisa masuk, makanya dia tetap putih. Ya, nilai normalnya 58%. Ya, minimal kalau ini. Next. Nah, kemudian ada aglutinasi, ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Next. Next. Nah, ini aglutinasi. Aglutinasi itu apa? Dia lengket-lengket, bisa ekor dengan ekor, kepala dengan kepala, ekor dengan kepala, ya, bukan dengan jajannya itu aglutinasi. Kalau kita lihat kalau dia di bawah 10 lengket spermanya banyak yang bebas dari 1. Nah, ya kalau 10 sampai 50 D2, 50 D3, ya, itu kalau lengket semua seperti itu D4. Next. Nah, kemudian jumlah spermanya ya itu minimalnya per mililiter, konsentrasi per mililiter. Sedangkan total jumlah sperma itu apa tadi? Konsentrasi dikali dengan berapa volumenya. Kalau volumenya 3 berarti berapa konsentrasinya? Kalau 15 juta per mililiter berarti kali 3 45 juta per mililiter. Konsentrasi itu normalnya sekitar 20 sampai 250 juta per mililiter. Di bawah dan di atas itu biasanya ada. Tapi minimalnya adalah menurut WHO yaitu dia 15 juta per mililiter. Next. Nah, kita nanti pemeriksaannya adalah memakai kamar itu yang saya sudah tahu karena kita udah belum hematologi ya sama. Nah, nanti dihitung ada rumusnya saya sudah juga ya nggak kita ulang lagi ya, kemudian nanti dikali 1000 untuk dalam mililiter. Oke, next. Morfologi sperma ya
persennya itu progresif ya, dengan 40%-nya yang berat, 32 yang progresif. Morfologinya bagus aja. Next. Nah, ini untuk tabel mengenai karakteristik semen yang dihubungkan dengan mobility tadi ya, warnanya apa ya, volumenya 2,5, minimalnya harus berapa ya. Saya rasa ini yang saya terangkan karena waktunya ini sempit ya, mobilitasnya jadi 40% ya. Nah, ini nah, jadi itu yang diperiksa, makanya saya kasih tahu sedikit balik. Oke, next. Nah, untuk pemeriksaannya dia butuh persiapan ya, mungkin udah tahu ya. Nah, persiapannya itu sampel itu bagaimana? Nah, sampel itu dikumpulkan di ruangan yang privacy, ruangan yang nyaman, tertutup ya kan, ada ruangan khusus biasa di laboratorium ya. Nggak mungkin kalau kita mau memeriksa sperma-spermanya kita keluar di toilet rame-rame mungkin ya kan, makanya ada ruangan khusus ya, nanti ada toilet, ada lagi ruangan kecil, ada lagi kotoran ya kan. Nah, mungkin jadi di ruang privacy ada khusus. Nah, selain itu untuk apa? Membatasi fluktuasi temperatur ya, jangan nanti udah dikeluarkan suhunya di tempat itu panas sekali, spermanya bisa mati ya. Kemudian saya nggak bisa kalau keluarkannya di tempat ini, saya mesti dari rumah boleh, tapi paling tidak ya sampai ke dalam tempat pemeriksaan itu 1 jam, nggak boleh lebih. Nah, kemudian pantang seksual. Nah, jadi kalau kita memeriksa itu minimal itu pantang seksualnya 2 hari ya, maksimal 7 hari, nggak boleh melakukan hubungan seksual. Nah, jadi kalau untuk pemeriksaan analisis semen ini kan dia periksanya nggak bisa 1 kali, nah jadi 2 kali atau lebih ya. Nah, jadi kenapa volumenya itu dalam apa itu kan beragam ya, nggak selalu apa ya, nggak selalu sama. Nah, maka harus dicatat bahwa Bapak itu mengeluarkannya hari keberapa pantangan seksualnya. Kalau memang yang pertama periksanya hari ketiga, nanti yang berikutnya juga hari ketiga. Oke, next. Nah, kemudian pasiennya kita berikan penjelasan bagaimana cara mengambil sampelnya ya. Nanti sampelnya harus terkumpul semua, nggak boleh ada yang lupa ya kan. Nah, kadang-kadang kan kalau ada yang mengambilnya secara masturbasi ya, kadang-kadang yang pertama itu bisa nggak terambil gitu, lompat ya gitu kan, keluar ya. Kemudian kalau udah diambil catat namanya, biar nggak tertukar. Nanti sperma coagulan atau semen orang, catat namanya, kemudian tanggal pasiennya, kemudian kode barcode ya, berapa hari tadi pantang seksual ya, itu tercatat. Kemudian tanggal berapa diambil, waktunya ya, waktunya juga harus ya. Sampelnya itu diambil komplit atau tidak ya. Nah, tidak ya, kalau nggak komplit nggak bisa diperiksa, nanti hasilnya nggak memuaskan ya. Terus nah, itu dikumpulkannya bagaimana caranya? Dengan masturbasi ya. Masturbasi tetap saya rasa perlu penagakan. Jadi masturbasi ya, atau boleh pakai kondom boleh, tapi bukan kondom yang dijual di Indomaret, Almin itu bukan mereknya kan, bukan itu ya. Ini kondom khusus nggak mengandung spermicid ya. Kalau yang itu kan ada spermicid itu membunuh sperma ya, untuk membunuh. Nah, kemudian wadahnya disimpan pada suhu 20 sampai 37 derajat Celcius. Nah, kemudian pakai wadah apa? Bisa wadah plastik atau wadah yang kaca yang tidak bersifat toksik. Biasanya wadah untuk pemeriksaan urin kan yang itu bisa dipakai. Ya, next. Nah, pengumpulannya tadi level dari tanggal ini tadi sudah. Kemudian kita letakkan pada suhu 37 derajat Celcius di inkubator ya, untuk pencairan ya, kita biarkan dulu mencair. Next. Nah, kemudian pemeriksaannya tadi kita bilang pemeriksaannya ada pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, dan pemeriksaan kimia. Nah, untuk pemeriksaan makroskopis kita mulai dari adanya cairan. Dari sejak diambil kita tunggu dia suhu 37 derajat Celcius berapa lama dia mencair. Nah, liquefaction ya, itu biasanya 30 menit dalam cair ya.
Likuifaksi itu kalau kita keluarkan dia, dia kan dalam bentuk koagulum ya awalnya. Nah, kenapa tadi itu kan ada protein, ada zat-zat yang bersifat koagulum. Nah, terutama di vesicula seminalis. Nanti untuk mencairkannya enzim proteoliknya dari prostat. Ya, nah, oke, next. Kemudian kita lihat viskositasnya, ya. Pakai apa? Pakai pipet pastel yang kita bisa, pakai pipet pastel, kemudian kita teteskan. Biasanya dia tetes, ya, untuk droplet. Atau kalau enggak, kita buat letakkan di tangan. Kemudian kita pisahkan antara biji dengan unjuk. Nah, kalau dia normalnya di bawah 2 cm, bisa benar-benar bisa sampai di bawah 2 cm. Ya, sama juga dengan droplet. Ya, kemudian warna. Normalnya warnanya putih keabu-abuan. Ya, di luar dari itu biasanya ada gangguan, misalnya warnanya buram, ya, menunjukkan konsentrasi karbon yang sangat rendah, ya. Kemudian warnanya bisa merah kecoklatan, ya, mungkin dia mengandung darah atau warna kuning, mungkin dia banyak makan obat atau dia sakit hepatitis. Oh, itu tadi satu lagi. Pemeriksaan ini dia bersifat biohazard, potensial biohazard. Artinya apa? Kita harus pakai persiapan. Ya, pakai sarung tangan, ya, pakai persiapan lah ya, bila perlu pakai kacamata, ya, minimal pakai sarung tangan, ya. Kenapa? Karena biohazard potensial, ya. Mana tahu pasien yang kena HIV, mana tahu pasien yang hepatitis, ya kan? Nah, itu jadi jangan sembarangan, ya. Oke, terus kemudian volume. Nah, tadi volume tadi kita pakai masukkan ke gelas tubuh, ya, atau bisa juga dengan pipet serologis. Berapa volumenya? Ya, nah itu pakai 1 desimal 0,1 ml. Ya, normalnya adalah 2,0 sampai 5,0 ml itu normalnya. Nah, kalau dia lower limit itu 1,5. Ya, 1,5 ml. Oke. Nah, next. Kemudian pH. pH ini gampang ya, kita ambil satu tetes nanti yang sudah saya tadi kita teteskan di regen urinalis itu, ya, untuk pakai pH 4. Kemudian lihat pH. Normalnya berapa? 7,2 sampai 7,8. Ya. Nah, kalau dia misalnya di bawah 7,2, nah kita takut ada gangguan pada tadi dimiska, prostata atau vesicula. Tapi kalau bila 7,8 mungkin dia ada infeksi di saluran reproduksi. Ya. Terus next. Ya. Jika pH